Halo, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang cukup menyentuh ya. Kita coba lihat dunia dari kacamata anak 6 tahun namanya Ava. Coba deh Anda bayangkan, kepolosan anak umur segitu tapi dihadapkan sama kenyataan yang pahit. Ada ayah yang dia rasa kayak monster, ibu yang kelihatan sedih terus kakek kesayangannya baru aja meninggal. Nah, bahan obrolan kita ini dari kutipan novel pemenang penghargaan, judulnya Di Tanah Lada, karya Ziggy Zeziewiena Zabriskie. Kita fokus ke perjalanan Ava setelah dia sama keluarganya pindah mendadak gitu ke Rusun Nero, rusunnya kumuh gitu ya, dan gimana dia akhirnya sahabatan sama anak laki-laki yang agak misterius, namanya cuma P. Betul. Jadi, misi kita kali ini ya, kita mau coba kupas tuntas gimana sih Ava dengan kepolosannya itu mencoba memahami dunianya yang rumit banget. Gimana dia menafsirkan kata-kata orang dewasa, ya kan? Terus hubungan uniknya sama Pi itu gimana tumbuhnya di tengah kesulitan, dan juga gimana tema-tema berat kayak kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, itu disajikan lewat mata anak kecil yang polos. Menarik banget ini. Oke, kita mulai dari cara Ava melihat dunia ya. Ini unik banget loh. Dia kan sering pakai kamus buat ngertiin omongan orang dewasa. Misalnya nih, waktu ayahnya bilang ibunya berbuat tolol, dia cari di kamus. Kesimpulannya, oh itu artinya melakukan hal sulit kayak berkebun. Lucu tapi juga miris ya. Iya, iya. Dan soal ayahnya yang dianggap monster itu juga muncul dari pengamatannya sendiri kan? Ngeliat ayahnya marah-marah, ngerusak barang. Nah, cara Ava pakai kamus ini tuh bukan sekedar detail lucu aja loh. Ini nunjukin gimana dia berusaha keras nyari kepastian, nyari logika di dunia orang dewasa yang buat dia seringkali nggak masuk akal, penuh kekerasan gitu. Kayak semacam mekanisme pertahanan yang cerdas tapi ya, sekaligus menyedihkan ya. Betul. Terus kematian kakek Kia jadi titik balik ya. Warisan bikin papa Ava jadi serakah banget. Sampai teriak, kita kaya! Gitu. Nah, itu dia. Terus langsung mutusin pindah ke Rusun Nero, alasannya biar dekat kasino. Haduh, kontras banget sama hidup Ava sebelumnya. Iya, kontrasnya tajam banget. Rusunero kan digambarinnya kotor, gelap, banyak cerita serem pula. Nah, disinilah Ava ketemu P. P ini anak 10 tahun namanya cuma satu huruf aja, P. Dan yang bikin miris lagi kondisi P ini juga nggak kalah sulit ya. Iya, ayahnya kasar, suka judi juga. Si P ini bahkan nggak boleh pulang sebelum malam tiba. Kasian banget. Hmm, kok mereka bisa langsung nyambung gitu ya, Ava sama P ini? Mungkin karena ada kesamaan nasib itu kali ya. Sama-sama ngerasain lingkungan rumah yang nggak aman. Jadi persahabatan mereka itu jadi kayak semacam ruang aman alternatif gitu. Oh gitu ya, tempat mereka bisa nyaman gitu ya. Betul. Mereka bisa nyaman baca buku detektif bareng, atau kamus, berbagi coklat, hal-hal sederhana, tapi berarti banget buat mereka. Termasuk momen Ava ngasih boneka penguin kesayangannya ya, yang dikasih nama P, itu nunjukin kedekatan mereka banget ya di tengah lingkungan yang keras gitu. Iya, kedekatan yang tulus banget. Sayangnya, situasi malah makin buruk ya. Ya, sayangnya gitu, kekerasan malah meningkat. Papa Ava sampai tega mengunci Ava di dalam koper coba. Gila itu. Sementara Papa P yang ayah tirinya itu malah nyetrika lengan P sampai melepuh. Cuma karena P nyetrika bajunya sendiri. Bener-bener brutal. Nggak kebayang sih, itu yang akhirnya bikin Ava sama ibunya kabur sementara ke hotel kan? Iya. Dan P juga jadi sadar. Dia harus pergi dari Rusunero. Nah, di tengah kekacauan ini, terungkap juga kan identitas orang tua kandung P. Oh iya, ternyata Kak Suri sama Mas Alri ya, bukan ayah tirinya yang kasar itu. Makin rumit aja hidupnya ya. Banget. Nah, terus mereka merencanakan pelarian bareng. Tujuannya ke Tanah Lada. Tanah Lada ini kan buat Ava identik sama rumah nenek Isma ya. Tempat yang katanya penuh bintang, penuh kebahagiaan. Beda banget sama Jakarta yang kata P, langitnya ndak berbintang. Iya, kontras lagi ya. Obrolan mereka soal reinkarnasi juga dalam banget. Terus soal makna nama, salva dari Ava, kan artinya garam, pai kayak lada, mereka pengen selalu bareng. Itu nyentuh banget sih. Keinginan Pai biar di kehidupan selanjutnya bisa langsung kenal tanpa buang waktu itu, aduh, dalam banget ya. Dalam banget. Nah, kita sampai nih di bagian klimaks dalam kutipan ini. Setelah kabur lagi, Ava sama Pai berdiri di ujung dermaga. Malam-malam. Lautan di bawah mereka itu memantulkan bintang-bintang, jadi kayak langit kedua. Kata Pai,
Di situ dia bisa terbang. Dan mereka memutuskan buat lompat bareng. Akhir yang, gimana ya bilangnya, penuh simbol banget. Ada terbang, tenggelam, bintang juga disebut. Sangat ambigu ya. Justru ambiguitasnya itu yang bikin kuat menurut saya. Apakah ini metafora kebebasan? Atau malah kritik pahit kalau satu-satunya pelarian buat anak-anak ini, ya kematian? Novel ini bikin kita bertanya-tanya sih, soal makna harapan. Jadi dari obrolan kita soal kutipan di Tanah Lada ini, kita bisa lihat ya gimana kepolosan anak itu berhadapan langsung sama kenyataan yang kejam. Terus gimana kuatnya persahabatan bisa jadi cara bertahan hidup. Dan juga cara unik anak-anak memproses trauma mereka lewat logika dan bahasa mereka sendiri. Nah, sebagai penutup nih, kami ingin ajak Anda merenung sebentar. Sejauh mana sih cerita fiksi kayak gini yang dibangun sama Ziggy ini bisa bikin kita lebih peka sama pengalaman pahit anak-anak di dunia nyata? Pengalaman yang mungkin nggak terlihat gitu aja. Dan kalau melihat akhir cerita Ava dan P yang tragis sekaligus puitis itu, apa sih sebenarnya makna pelarian atau kebahagiaan yang sesungguhnya buat mereka yang terjebak dalam lingkaran kekerasan kayak gitu? Coba direnungkan deh.